diulang-ulang terus tuh ya, dari ibadah yang makdo. Artinya kita yang sudah semakin beranjak berdewasa, asinu sholat aku. Jadi perbaikilah sholat kita, bukan asinu sholat lagi, bukan dirikan sholat lagi. Kalau bocah kita suruh diriin sholat, kita asinu sholat aku, perbaikilah sholat kita ya. Masuk ke dalam waktu sholat itu ada 5 perkara. Khamsatu asya. Yang pertama taharatul a'dha minal suci anggota badan daripada hadas dan najis. Yang pertama, mana yang diterangkan oleh guru kita dalam kitab Safinatun Najah, beberapa hal-hal yang membatalkan daripada wudhu. Artinya syarat sholat itu suci anggota badan kita daripada hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Wan najis, najis itu jenisnya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Di hadas ada yang kecil, ada yang besar. Najis ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi bedanya kita yang sempurna penglihatan kita sama orang gak sempurna penglihatannya. Kalau kita yang sempurna penglihatan kita, artinya tahu itu najis di depan kita. Kalau yang gak sempurna, kita gak tahu najis itu di depan kita. Bedanya kita yang sempurna dan tidak yang sempurna. Kita yang sempurna kalau bisa apik gitu, artinya tahu di depan kita ada kotoran cicak atau ada apa yang itu najis. Bahasa dalam kitab Ihya itu begitu. Jadi kalau antara kita yang bersyariat tahu itu najis tapi kagak khusyuk, tapi orang yang gak sempurna gak bisa melihat, dia khusyuk tapi gak bisa melihat najis. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Ini ada syariat, ada hakikat. Satu, sama-sama sumbernya yaitu dari air. Sudah cair, artinya yang syariat ibaratnya minyak sama air, sama hakikat juga kan, tapi tetap satu-satu beda air ya. Jadi semuanya itu benar. Artinya kita yang sempurna kalau bisa kita lebih apik, yang tidak sempurna itu juga kita kudu apik, lebih apik lagi. Itu yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi wa najasi. Di syarat sahnya sebelum kita masuk ke dalam kita melaksanakan ibadah sholat, yang pertama itu suci anggota badan kita dan pakaian kita dari hadas yang kecil maupun besar, dari najis yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin.
itu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya. Pakaian kita kudu suci menutupi aurat. Itu yang terlihat aja bersih, yang tidak terlihat kita nggak tahu. Nah, artinya begini, kita punya sarung. Bagi kita yang ngerokok kan kita lihat dulu itu sarung kita bolong apa kagak kan gitu ya. Atau kita nggak tahu jalan kemana ujung sarung kita itu kena najis atau tidak terlihat. Jadi bedakan antara sarung kita atau pakaian kita untuk sholat, pakaian kita untuk acara keagamaan, kan gitu ya. Nah, kalau emang kita nggak sakak, artinya nggak ragu, yakin itu masih suci, yakin ya. Jadi jangan ragu dah. Jadi dalam ilmu usul fiqh ada namanya roibun, ada syakun. Ya, kalau roibun itu 50-50, ya, kalau syakun itu kecil kemungkinannya, ragu artinya. Dalam Al-Quran jalikal kita la raib babi. Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalam. Berarti udah 90% itu 100% Al-Quran itu benar. Iya, 100% Al-Quran itu benar. Kalau kita bertanya di la raib masih ditantang kan 50-50, masih ragu gak dengan Al-Quran? Kalau syakun udah kemungkinan kecil, ya artinya kecil sama sekali. Wasatrul aurati bilisbasin tahirin. Yang kedua, menutupi aurat kita dengan pakaian yang suci, dari hadis, dari yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, wal istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Jadi ada 5 syarat yang sahnya kita untuk masuk waktu sholat. Yang pertama, kita sucikan anggota badan kita dari hadas kecil maupun besar, dari najis, tempatnya itu najis yang terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua, menutupi aurat kita dengan pakaian yang suci, tohir. Ada tohir, ada najis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tohir itu suci. Bersih belum tentu suci. Suci udah jelas bersih. Itu tohir. Tohirun. Nah, kalau najis bersih doang, tapi belum tentu suci. Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waktu, masuk waktunya sholat. Kalau emang waktunya jam 6 kurang 15 menit atau 10 menit, berarti itu masuk waktu sholat maghrib gitu ya. Jadi tahu waktu imsakiyahnya jadwal sholat. Wal istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat, menghadap Baitul Ka'bah yang ada di barat. Kalau kiblat, kadang kiblat itu bergesernya bumi ya. Kalau kita sekarang ada kompas, pakai kompas. Jadi sekali lagi kalau kita mengandalkan syariat kan kita ngadepnya ke kemana? Ke Ka'bah atau ke kiblat. Tapi kalau hakikat kan udah enggak. Kita hati kita yang menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu tarkul kiblat fi halataini, ya. Dan boleh meninggalkan menghadap kiblat pada 2 waktu. Yang pertama, pada sholat yang amat takut, ya. Pada sholat yang amat takut artinya kita nggak bisa menghadap
wajilat. Misalnya kalau kita ketakutan, syiddatul khauf adalah kayak sholat dalam peperangan gitu kan. Atau kita dalam keadaan kurang sehat, berarti kan berbaring, ya kan? Berbaring. Atau yang kedua wafin nafilat fisafar ala rahilah. Dan yang kedua itu di dalam perjalanan di atas kendaraan. Ya, jadi kalau kendaraan ke timur, kalau kita naik kereta menghadap ke timur tuh. Jadi ada boleh kita tidak menghadap kiblat. Ada dua, yaitu pertama karena kita dalam keadaan takut atau dalam keadaan badan kita kurang sehat, berbaring, hiburan, boleh. Yang kedua di dalam waktu kita perjalanan, ya, misalnya kita naik pesawatnya ke arah timur atau ke selatan, boleh. Itu kita tidak menghadap kiblat. Artinya hati kita yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menghadapnya hati kita pada Allah. Secara syariat kita menghadapnya ke Baitullah Ka'bah. Faslun arkanus sholat samaniyata asyara. Adapun rukun-rukun sholat itu ada 18. Yang pertama niat, an-niyatu. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri beserta keadaan mampu. Lagi rukun sholat itu ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri mampu dalam keadaan mampu, yang ketiga membaca takbiratul ihram. Beda sama iftitah, jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar kabira, itu namanya iftitah. Takbiratul ihram itu takbir Allahu Akbar. Lagi niat, berdiri dalam keadaan mampu, takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah wajib. Jadi rukun sholat ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir, yang keempat baca Fatihah. Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha adalah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat pertama Fatihah. Jadi Fatihah itu wajibnya dengan Bismillah. Awal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Niat, berdiri, mampu, takbir, Fatihah. Dan yang kelima ruku. Yang kelima adalah ruku. Ruku wajib. Wa tumakniyatu fihi. Dan yang keenam bertumakninah fihi padanya. Tumakninah waraku, dan naik dari ruku. Itu namanya iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Wa tumakninah sama. Ruku ada tumakninahnya, tidak ada tumaninanya, wasujud watumaknina ada tumanina itu tenang sebentar, artinya berhenti sebentar, artinya jangan lama-lama, ya cuma detik aja. Ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berhenti sejenak, ya istirahat sebentar, ya artinya nggak lama-lama, nggak
atau hitungan menit. Kalau hitungan menit kelamaan, jadi berhenti berapa detik ya. Wa fi sujud wal julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud wa tumanina sama. Duduk, ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu ada tumani. Nah, wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir yang 13, duduk terakhir, wa tasyahud fihi, dan membaca syahadat. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir wajib membaca syahadat. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat kepada nabi. Wa taslimatul ula, yang salam pertama itu wajib. Yang ke-17 wa niyatul khuruj minas sholat, dan niat keluar daripada sholat, artinya selesai kita dari sholat. Dan 18 tertib, tertibul arkan alama zakarnahu, itu tertib bagaimana sempurnanya rukun yang telah disebutkan dari awal sampai akhir. Jadi rukun sholat, wajib sholat ada 18. Surat itu bukan wajib, makanya kalau orang baca surat salah, jangan diapain, salah-salahin, maka gak wajib gitu, cuma diislah. Ya, diislah apa? Misalkan dia kurang hafal, kurang apa, ini jangan disalahkan. Yang wajib itu Fatihah. Surat itu tidak masuk rukun sholat. Jadi kalau orang baca surat lupa atau salah, jangan disalah-salahin. Karena apa? Mengganggu apa yang lainnya daripada rukun-rukun sholat. Karena itu bukan termasuk rukun sholat. Yang termasuk rukun sholat tadi itu yang 18. Dari kita ruku sampai duduk akhir itu ada tumaninanya, ada duduk tenang seperti sejenak. Dalam jurus akhir, tahiyat akhir, wajibnya membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat. Maka sholawat itu ada di dalam sholat, syahadat ada di dalam sholat. Bagaimana kita mendengar guru-guru kita yang sering mengisi acara-acara kajian, itu jadi rukun sholat ada 18. Itu ibaratnya yang diulang-ulang dari orang tua kita dulu tuh, ditanya tuh rukun sholat berapa, lupa kita ya kan, sama itu juga kadang lupa. Jadi ingat-ingat rukun sholat ada 18. Syarat sholat ada 5. Syaratnya apa? Yang pertama, suci badan dari hadas kecil maupun najis, ya, hadas besar ataupun yang kedua, menutup dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Yang boleh kita tidak menghadap kiblat ada 2, yaitu dalam keadaan kita khawatir, takut, atau karena kurang sehat, sakit. Yang kedua dalam perjalanan. Rukun sholat ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud bersama dengan tumani. Yang terakhir apa? Wal julusul akhir, itu duduk terakhir membaca, wajibnya membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat. Wa
oleh pikiran